Selamat malam pemirsa Polri TV, Anda kembali menyaksikan Presisi Update bersama saya Atia Numa. Pemirsa, malam hari ini saya kembali memberikan informasi terkini terkait adanya ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dan pemirsa, perkembangan pemeriksaan yang sudah dilaksanakan sejak siang hari tadi sejauh ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bahwa jumlah korban ini sudah terkonfirmasi dan perawatan intensif yang dijalani korban juga telah didata, di mana tadi disampaikan bahwa dari 54 korban ledakan yang mengalami luka-luka ini sudah melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Islami Jakarta dan juga di Rumah Sakit Yarsi. Selain itu, pemirsa, tadi juga diberikan perkembangan terbaru bahwa dari 54 korban yang dirawat, sebanyak 21 korban sudah kembali ke rumahnya masing-masing, artinya kondisi 21 korban ini sudah jauh lebih baik saat ini dan 33 korban lainnya masih melakukan penanganan intensif di rumah sakit dan tentu kami berharap keadaan korban dapat segera pulih. Selain itu tadi juga diberikan perkembangan dari olah TKP yang ada di lokasi, di mana lokasi saya berada saat ini di depan SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dan pemirsa, sejak siang hari tadi memang tim gabungan dari Satprimo Polda Metro Jaya, kemudian tim Gegana, Densus 88 Mabes Polri hingga tim Pusiden dan Pusinafis Bareskrim Polri telah melakukan olah TKP dan sterilisasi untuk memastikan tidak ada ledakan lanjutan dan sekaligus juga mengidentifikasi serta melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab ledakan yang terjadi, termasuk juga mengidentifikasi barang-barang bukti yang ada di lokasi saat ini. Walaupun kami belum mendapatkan informasi terkait perkembangan olah TKP maupun barang bukti yang sudah dilakukan penyelidikan, namun Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan bahwa esok hari rencananya akan dilaksanakan rilis kembali terkait perkembangan apa saja yang sudah ditemukan oleh tim gabungan Polri dalam pasca insiden ledakan yang terjadi siang hari tadi. Dan pemirsa, untuk kondisi di lokasi saat ini untuk tim gabungan dari Polda Metro Jaya masih terus berjaga di sini seperti yang bisa dilihat di depan gerbang SMA Negeri 72 saat ini masih dijaga oleh tim dari Satprimo Polda Metro Jaya serta dari Densus 88 Mabes Polri. Selain itu, tim gabungan juga terdiri dari polisi militer hingga dari Provos dan Propam. Dan pemirsa, pengamanan terus dilakukan sepanjang malam karena memang besok direncanakan masih akan dilakukan olah TKP lebih lanjut dan esok juga akan diberikan keterangan kepada publik terkait dengan penemuan-penemuan yang sudah dilakukan pada hari ini. Dan pemirsa, selain itu perkembangan informasi yang dapat kami sampaikan berikutnya adalah kembali terkait dengan korban yang terdampak dari adanya ledakan ini. Diterangkan tadi oleh Kapolda bahwa luka-luka yang dialami oleh para korban ini termasuk dalam kondisi luka ringan hingga luka sedang. Dan luka-luka tersebut dideskripsikan sebagai luka bakar, luka goresan, dan juga beberapa korban mengaku mengalami kesulitan mendengar usai adanya ledakan yang cukup keras memang. Dan selain itu juga terdapat trauma psikis dari para korban yang memang cukup terguncang dan panik ketika terjadi ledakan ini. Dan pemirsa, sebagai informasi juga memang pada siang hari tadi kami mendapat laporan bahwa sekitar pukul 12:09 waktu Indonesia Barat terjadi 3 kali ledakan yang cukup keras di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dilaporkan ledakan ini berasal dari dalam speaker atau sound system masjid dan terjadinya juga ketika sedang dilaksanakan sholat Jumat berjamaah. Maka dari itu memang korban yang mengalami luka-luka ini cukup banyak karena memang masjid sedang dalam kondisi penuh. Dan selain itu pemirsa, tadi juga diberikan keterangan bahwa Polri telah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya untuk mencegah adanya ledakan lanjutan atau tindakan-tindakan negatif yang tidak diinginkan. Selain itu Polri juga berkomitmen untuk mengusut tuntas penyebab ledakan tersebut terjadi sehingga tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Dan tadi juga disampaikan bahwa terkait dengan pemulihan psikis sekaligus pengembalian mental para korban yang terdampak dari adanya ledakan ini, Polri akan melakukan kegiatan trauma healing untuk para korban yang secara psikis terdampak dari adanya ledakan ini. Selain itu, tentu Polri juga akan terus melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut sehingga kegiatan belajar mengajar baik di SMA 72 maupun di sekolah secara umum ini dapat kembali dengan lancar. Karena memang tadi disampaikan bahwa kejadian ini cukup membuat orang tua murid
khawatir karena memang pengawasan terhadap anak-anak ini tidak bisa dilakukan secara langsung oleh orang tua. Untuk dari itu, Polri telah berjanji dan berkomitmen untuk mengusut tuntas insiden ini agar tidak terjadi lagi dan anak-anak dapat melakukan kembali kegiatan belajar mengajar dengan baik. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan sejauh ini. Tentu kami masih akan memberikan informasi lebih lanjut terkait perkembangan pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Terima kasih, selamat malam dan salam presisi.